Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak Ibu, perkenalkan, nama saya Wahidatul Maimunah, calon guru penggerak Angkatan 7, Unit Kerja SDN Jogorogo II, Kecamatan Jogorogo, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan ini, saya akan membuat video tentang koneksi antar materi pada modul 1.1. Saya akan menyampaikan kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Baiklah, silakan disimak video berikut ini. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang peserta didik dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang pertama, peserta didik bagaikan kertas kosong dan tugas guru untuk memberinya tulisan. Yang kedua, guru sebagai satu-satunya sumber belajar di kelas yang disebut dengan guru center. Yang ketiga, saya merasa berhasil jika peserta didik mendapatkan nilai kognitif di atas KKM dan tidak begitu memikirkan aspek afektif dan psikomotor. Yang keempat, guru kurang memahami karakteristik peserta didik. Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Saya menyadari bahwa peserta didik itu lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tugas guru hanya menuntun, menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya, membantu memberikan warna, membantu menghapus jika ada yang salah. Lalu, apa yang berubah lagi? Pembelajaran lebih berpusat pada peserta didik. Guru bukanlah satu-satunya sumber belajar, sehingga pembelajaran lebih aktif. Saya memperhatikan karakteristik peserta didik, karena masing-masing peserta didik itu mempunyai keunikan tersendiri dan itu berbeda antara satu dengan yang satunya. Seperti kita tahu bersama bahwa kodrat anak itu adalah merdeka. Dunia anak adalah dunia bermain, sehingga pembelajaran itu harus menyenangkan. Tidak hanya aspek kognitif saja yang dibutuhkan oleh peserta didik, namun aspek afektif dan psikomotor pun juga harus seimbang. Pembelajaran dikemas dengan melalui permainan-permainan yang itu menyenangkan bagi peserta didik karena dunia mereka adalah dunia bermain. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantoro, pendidikan itu berhamba pada anak. Jadi, kita mendekati anak itu dengan hati yang suci. Jadikan anak-anak itu sebagai teman. Jadi, kita bisa berlaku sebagai teman, kita bisa menjadi sahabat untuk mereka, supaya mereka mendapatkan rasa nyaman, rasa aman, dan rasa damai untuk belajar di sekolah. Pertanyaan ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? 1. Saya memberikan kebebasan kepada peserta didik dalam mengerjakan tugas sesuai bakat dan minatnya. Jadi, peserta didik itu bebas
untuk berpendapat dan mencari informasi dari sumber belajar manapun. Guru bukan satu-satunya sumber belajar. Jadi, mereka bisa mengambil sumber belajar dari internet, dari buku, ataupun dari sumber-sumber belajar yang lain. Berikutnya, membangun karakter peserta didik dengan cara menebalkan tabiat baik dan menyamarkan tabiat buruk mereka. Menurut Ki Hajar Dewantoro, anak lahir dengan kodratnya masing-masing. Tugas kita menuntun peserta didik untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Yang ketiga, menerapkan semboyan Ki Hajar Dewantoro ing ngarsa sung tulodo. Jadi, di depan guru memberikan contoh, memberikan keteladanan baik itu sikap, perilaku, tingkah laku, tutur kata, cara berpakaian, dan sebagainya kepada peserta didik. Ing madya mangunkarsa, di tengah-tengah memberikan motivasi, tutwuri handayani, di belakang memberikan dorongan dan kepercayaan kepada peserta didik untuk belajar dan melaksanakan tugasnya dengan baik. Berikutnya, menerapkan merdeka belajar. Saya percaya belajar itu tidak harus di dalam kelas. Kita bisa memanfaatkan lingkungan sekitar untuk sarana-prasarana pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna bagi peserta didik kita. Hal lain yang saya lakukan, mendorong peserta didik menjadi kreatif dan inovatif dengan menerapkan pembelajaran kontekstual. Jadi, lingkungan dan kearifan lokal daerah itu bisa kita jadikan sebagai sumber belajar. Berikutnya, melalui penanaman budi pekerti dengan kegiatan pembiasaan. Pembiasaan yang baik itu sebagai upaya untuk menuntun, untuk menebalkan karakter positif bagi mereka. Orang tua itu juga berpengaruh besar terhadap perkembangan putra-putrinya, sehingga apa yang dilakukan oleh pihak sekolah, apa yang saya lakukan untuk peserta didik, saya selalu menjalin kerjasama dengan orang tua dan masyarakat sekitar. Karena hal tersebut sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dari apa yang sudah kita terapkan di sekolah. Sehingga di rumah pun anak-anak juga mendapatkan dukungan penuh dari orang tua dan masyarakat sekitar. Demikian tadi adalah koneksi antar materi modul 1.1 yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.